Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulurku di seluruh Indonesia. Nah, di sini kita akan berbagi sedikit teori singkat tentang bagaimana kasus-kasus yang terjadi pada mesin. Nah, di sini ini adalah silinder head komplit, kepunyaannya bit KPY atau bit karbu. Nah, pada mulanya motor ini sukar hidup. Kalaupun dia sudah hidup, kalau dibawa jalan dia suka mati-matian pada saat turun gas. Nah, setelah diperiksa atau dikalibrasi, diperiksa ternyata kompresinya lemah. Nah, akibat kompresi itu lemah sehingga atau kompresinya bocor. Bocornya kompresi bisa dikata dari ring piston, dari setelan settingan klep atau dari klep itu sendiri. Nah, ternyata kasusnya di sini yang bocor itu adalah penyebab bocornya kompresi itu adalah dari klep atau dari payung klep itu sendiri. Di sini bisa kita lihat untuk klep in dan klep X. Nah, di sini kalau misal di klep in ini bocornya sangat parah sekali, bisa kita lakukan tes. Di sini saya kasih siram bensin di sini. Nah, di sini jelas kebocorannya. Nah, nampak sudah. Nah, bocor di sini. Nah, lalu demikian juga untuk pada klep X. Nah, klep X kalau kita kasih cairan juga dia rembesannya serupa dengan klep in tersebut. Nah, di sini penyebab terjadinya kebocoran klep ini adalah bukan karena klepnya bengkok, bukan, tetapi disebabkan karena klep ini mengganjal oleh kerak. Nah, maka untuk perbaikannya cukup hanya dilakukan skir ulang saja. Tapi ingat, lakukan juga pergantian pada o-ring klip. Nah, dirasa sudah aman. Nah, karena kompresi ini adalah salah satu bagian utama yang paling terpenting dari 3 syarat untuk menghidupkan mesin. Nah, di 2 syarat lainnya ialah suplai bahan bakar, pengapian, dan kompresi. Nah, ini disebabkan karena kalau untuk posisi ring pistonnya sendiri ini masih bagus sekali ya bro, masih sangat oke, tidak ada masalah sedikit pun. Motor ini juga belum makan oli atau belum ngasap. Nah, dia berebet juga tidak ada, tapi susah untuk hidup. Kalaupun hidup di bawah jalan suka mati-matian. Nah, penyebab utama daripada kerak yang mengganjal di bagian klep ini adalah disebabkan karena selama 2 tahun tidak pernah sama sekali melakukan servis. Maka sumber kerak ini adalah disebabkan dari pembakaran yang tidak sempurna, dari debu yang masuk dari filter udara, ataupun dari jaringan bahan bakar yang terganggu oleh korosi, mulai dari tangki hingga ke karbu, lalu proses pembakaran. Nah, di mana proses ketepatan campuran udara dan bahan bakar ini adalah sangat penting, juga harus terjaga keseimbangan juga kebersihannya, karena inilah salah satu contoh penyebab selama 2 tahun tidak pernah servis. Nah, ini untuk settingan klep di sini cukup rapat ya bro. Cukup renggang, tidak terlalu rapat. Di sini juga tidak keadaan overlap, di sini keadaan bebas spailing, tapi klepnya bocornya sangat luar biasa. Nah, untuk perbaikan motor ini kita lakukan penggantian ring piston. Tidak kita boring, lalu ini kita skir ulang, lalu diganti packing-packingnya. Juga jangan lupa kita ganti o-ring klipnya. Nah, sekian dulu ilmu sepele yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.